Halo semuanya, kali ini saya akan memberitahu cara konfigurasi dan routing menggunakan routing RIP, yaitu Router Information Protocol, di mana routing ini menggunakan algoritma distant vector yang hanya mencakup sampai 15 hop saja, atau hanya bisa bertukaran informasi sebanyak 15 router saja. Jadi setelah melewati 15 router, ini tidak akan menerima informasi lagi untuk pertukaran routingnya nantinya. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Di sini saya menggunakan 3 router dengan masing-masing router itu ada satu switch dan 2 PC dengan network yang sama. Oke, langsung aja. Di sini pertama saya setting dulu nanti hostname-nya, lalu IP address-nya, baru nanti kita setting routing-nya. Oke, saya mulai dengan router 1 dulu atau R1. Nah, di sini kita klik no, enter, keluar terminal. Kita setting dulu hostname-nya, router 1. Nah, setelah itu kita setting dulu IP address yang mengarah ke router 2. Itu kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Shutdown, kita hidupin dulu interface-nya, baru kita pasang IP-nya 20.20.1.255.255.255.252. Karena kita menggunakan /30. Kemudian tambahkan di sini description-nya agar mengetahui labelnya ke arah mana sih interface ini, ke arah router 2. Exit, baru ke interface Ethernet 0/1, kita yang ke kliennya 0 shutdown. Karena kita tidak menggunakan VLAN, jadi kita langsung aja di interface ini. Jadi nanti taggingnya langsung ke VLAN 1 gitu. Description to client, misalnya kita kasih, baru kasih IP address-nya. IP address 192.168.255.255.255.255.2.0, karena kita menggunakan /24. Sip. Soalnya udah, kita pasang juga IP DHCP server agar si klien ini mendapatkan IP address secara otomatis saja tanpa kita men-setting secara statik. Oke, langsung aja IP DHCP pool server network 192.168.10.255.255.255.0 default router 192.168.10.1. DNS server misalnya IP Cloudflare aja 111. Sip. Kita bisa menambahkan IP DHCP exploit address. Jadi IP-nya si router ini tidak akan di-advertise agar tidak menimbulkan konflik nantinya. Tuh. Sip. Kalau udah, kita bergeser sekarang ke router 2 terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita setting dulu hostname-nya. Per 2, lalu interface Ethernet 0./0. 0 shutdown, kita setting dulu yang ke arah router 1, IP address 20.20.20.1.2, sorry, 255.255.252 karena /30. Description to router 1 udah ya tadi ya. Oke, exit, baru kita yang mengarah ke router 3. Kita pasang juga interface-nya dulu 0/1, kita hidupin 0 shutdown. Pasang IP address-nya 20.20.5, 255.255.255.252. Description to router 3. Sip. Interface Ethernet 1/0. Sekarang yang ke arah kliennya nih. Address 192.168.20.1.255.255.255.0. Kita pasang juga DHCP servernya. Network 192.168.20.0.255.255.255.0. Default router 192.168.20.1. DNS server itu kita pasang DNS Google aja, contohnya 888. Baru exit, kita kasih juga DHCP export address 192.168.20.1.
Sorry, tipe. Oke, kalau udah kita bergeser lagi sekarang ke router 3. Nah, enter. Hostname router 3. Sekarang kita pasang dulu IP address-nya. Nah, untuk yang mengarah ke router 2, IP address 192. IP address yang mengarah ke router 2 itu, sorry, 20.20.6 255 255 255.252. No shutdown. Kita pasang description-nya to router 2. Kenapa 20.20.6? Karena tadi yang di router 2 ini kan sudah kita pasang 20.20.5 kan. Nah, jadi yang di sini 20.20.6. Baru exit. Setelah udah kita pasang juga yang ke arah kliennya. Mau slide 1. No shutdown. Di address 192.168.30.1.255.255.255.0. Description to client. Exit. IP DHCP full server. Network 192.168.30.0. 255.255.0. Default router 192.168.30.1. DNS servernya itu 88 aja. Oke. Pasang juga IP DHCP exploit address juga 192.168.30.1. Nah, setelah udah kita pasang, baru habis itu kita setting di laptopnya agar mendapatkan IP-nya dari di switch 1 dulu kliennya. Kita pindahkan ke DHCP. Oke, udah mendapatkan. Selanjutnya di isi selanjutnya. Oke, dapat. Kita bergeser ke switch 2 kliennya. Oke, dapat juga. Oke, dapat. Kita bergeser ke switch 3 kliennya. Dapat. Oke, dapat. Nah, misalnya di sini dari klien sini kan tadi IP-nya 30.3 kan belakangnya. Kita ping coba ke tetangga. 192.168.30.2 reply. Bagaimana kalau kita nge-ping ke yang ada klien di suite 2? Apakah bisa? Ping 192.168.20.2. Nah, unreachable. Karena dia tidak tahu mau terhubung kemana. Jadi seperti itu. Jadi kita membutuhkan yang namanya routing RIP. Nah, bedanya apa sih dynamic routing dengan static routing ini? Nah, bedanya kalau di routing dynamic ini kita hanya mengadvertise atau mengenalkan network yang terhubung ke kita aja. Jadi kita nggak menentukan jalurnya mau kemana dan lewat mana gitu. Enaknya di dynamic routing ini sendiri. Jadi kita akan pasang dulu nih dari router 1. Masuknya caranya gini. Kita masuk dulu ke router RIP. Nah, habis itu kita setting dulu nih ke version 2. Kenapa ke version 2? Karena agar mendukung router RIP ini yaitu CIDR atau mendukung subnetting. Jadi kan sebenarnya 20.20.0 ini kan di kelas A ya, tidak kelas 30. Nah, jadi kalau kita pakai versi 2 itu bisa. Itu namanya teknik VLSN itu sendiri gitu. Jadi kita langsung aja nanti nge-advertise networknya kayak gini. 20.20.0. Nah, sama network yang terhubung ke kliennya nih 192.168.10.0. Jangan lupa tambahkan ini juga no auto summary agar IP-IP yang kelas full tadi kayak 20.20.0 ini tidak diringkas nanti. Sebenarnya ini kan kita jadikan kelas-kelas. Nah, takutnya kalau nggak ditambahkan ini itu jadi kelas full. Jadi nanti dia seakan-akan jadi masuknya kelas A. Seperti itu. Jadi bisa aja nanti masuknya ini slash 8. Bukan slash 30. Seperti itu. Jadi exit. Nah, kita geser nih ke router 2 sekarang. Nah, sama kayak router 2 juga gitu. Kita masuk juga router RIP. Version 2. Network 20.20.0. Network 20.20.4.
Nah, kita memakai subnetnya itu ada dua subnet yang di lingkungan 2020 ini. Gitu. Karena kita menggunakan slash 30. Network 92.168.20.0. Nah, baru masukin no auto summary. Sip. Sama, di sini juga gitu. Kita rip version 2 network 2020.4 network 192.168.30.0 no auto summary. Nah, exit. Nah, enaknya di dynamic routing ini, jadi kita nggak memikirkan mau kemananya, lewat mana, gitu. Cukup meng-advertise atau mengiklankan jaringan yang kita punya aja, begitu. Coba kita cek. Do SR IP row. Itu artinya do show IP route. Nah, kita bisa lihat sendiri nih. Nah, langsung otomatis kedetek nih. Kalau mau ke 20.0 sama 30.0 kliennya, itu via 20.20.5. Jadi jalurnya lewat sini. Jadi kita langsung otomatis dapat nih informasi routingnya seperti itu. Sama kalau kita cek di sini di router 1, kedetek juga nih kalau mau ke 30.0 lewat mana sih? Kalau mau ke klien 20.0 lewat mana sih? Nah, lewat 20.20.2 lewat jalur yang tengah ini gitu. Sama kalau ini mau ngeliat ke kliennya itu juga row udah langsung otomatis nih kita tahu jalurnya. Kalau ke sini ke klien di router 3 itu lewat sini 22.6 lewat router yang kanan. Kalau mau ke 10.0 itu via 20.20.1 yang router kiri. Nah, ini ada tandanya nih. Ini kode R, ini artinya RIP, menggunakan routing RIP kode ini gitu. Nah, tadi kan gagal kan kita nge-ping ke 20.2. Coba kita coba lagi. Apakah berhasil? Nah, udah reply nih. Tandanya udah terhubung nih. Routing kita berjalan lancar. Itu. Coba kita ping dari sini, dari klien di router 1, ping ke 192.168.30.3 misalnya. Nah, langsung reply. Tandanya udah saling terhubung nih ke 20.20.3 misalnya. Jadi ketiga router ini udah saling terhubung, udah bisa mengirimkan suatu koneksi atau data atau apapun itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait konfigurasi routing RIP ini sendiri. Sekian dan terima kasih.